Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Basuki, DRS Pak Basuki, Bachelor of Arts. Oh iya, nah itu beliau itu adalah guru Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau guru Gus Fuad Pleret sewaktu SMA. Nah itu bagaimana kesannya waktu Pak Kiai masih SMA itu, cerita kesannya Pak Basuki terhadap Gus Fuad Pleret yang sekarang punya pesantren itu bagaimana sebagai murid panjenengan Pak Basuki? Sewaktu SMA Pak Kiai itu bagaimana karakternya, terus waktu itu beliau menjadi ketua OSIS-nya SMA Pleret 1. Nah itu coba yang Pak Basuki ceritakan tentang Gus Fuad Pleret. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan saya sebagai guru di SMA Negeri Pleret sejak 81. Saya agak lupa tahun berapa itu Pak Kiai. Ya. Pak Kiai itu SMA itu mulai 1986 sampai lulus 89. Ya betul, terus 96 ketemu di sana. Kesan saya tentang Bapak Kiai waktu remajanya, figurnya sudah menarik, putih, tinggi, kemudian suka senyum. Suka senyum. Ada kesamaan, beliaunya aneh, saya juga disebut guru aneh. Ya. Jadi beliau selalu menjadi perhatian teman-temannya, beliau selalu punya ide-ide yang menarik. Yang kadang-kadang guru-guru lain malah bingung. Ide-ide Gus Fuad Pleret waktu itu, waktu SMA itu sudah menarik perhatian dari guru-guru itu. Iya. Teater, puisi. Anehnya, saya guru IPS ya, saya guru ekonomi akuntansi. Beliaunya itu IPA. Tapi bisa match. Bisa akrab gitu ya? Bisa akrab. Dan keakraban itu terbangun waktu sudah mahasiswa, saya kuliah lagi tahun 96. Kita KKN bersama. Satu jurusan apa beda jurusan nih? Beda jurusan. Nah, jadi saya bisnis, beliaunya sastra Indonesia. Pada waktu di Balong Pakem sana, beliaunya meminta saya menjadi sekretaris kepengurusan panitia masjid. Kemudian kita membuat Hello Pakem, gitu. Jadi apa itu Hello Pakem? Membuat lomba dari 8 macam. Ada komputer, ada warung, ada apapun lah. Dan ternyata warung itu menjadi warung terkenal. Saya lupa namanya itu. Sekarang? Iya, sampai kita selesai KKN itu dilanjutkan, saya lupa namanya. Gitu. Jadi warung di atas padi. Itu ceritanya tentang warung di tengah sawah maksudnya. Iya, sampai sekarang terkenal kok, tapi jalan menuju Cangkringan. Nah, saya menjadi tidak heran pada waktu beliau mendirikan masjid ini, dan saya juga sempat sowan ke sini dulu waktu baru. Wah, bagus ini. Begitu tentang beliau, dan menurut yang saya tahu Rasulullah pun demikian. Jadi mendirikan itu masjid dulu baru rumah. Kemudian dikitari oleh santri-santri. Nah, mudah-mudahan besok bulan November tanggal 6 Ibu Nyai sama Gus Samudra bisa mendirikan yang sama, direstui Pak Kiai di sana. Bukan untuk apa, tapi untuk mengembangkan. Ya, kalau Rasulullah bisa mendirikan di Demak, kenapa Bapak Kiai tidak mendirikan melalui Gus Samudra di Islamic Village, ya, yang beranggotakan 59 negara, besok dicicil dari CIRDAP. CIRDAP itu Center on Integrated lucu ya, Center on Integrated apa itu CIR ya, Asia Pasifik itu 15 negara punya.
mudah-mudahan. Di mana insya itu? Allah. Di Google Map Puncak Bucu, Kecamatan Piyungan, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Piyungan, Desa Srimulyo. Oh iya iya. Enggak, waktu itu ketika Gus Fuad Pleret masih SMA, berarti Pak Basuki sempat akrab atau hanya biasa saja? Ya, di luar pelajaran kita akrab. Suka pergi-pergi bareng gitu? Iya, sama hobinya. Saya juga sering main toprak sih, jadi ya. Ya tahu persis beliaunya itu temannya yang hilang itu siapa tuh? Ragil Pragolopati. Oh iya iya iya. Dan pada waktu KKN itu, saya sempat bertanya pada beliau, kalau tesnya menjadi pemain teater apa? Begini. Ya, maaf ya, saya bilang, kalau saya ngetesnya duduk bersama, apa namanya? PO. Wah, nggak bisa Pak. Kalau bisa duduk bersama PO itu istimewa, saya bilang gitu. Saya bersyukur ya, Pak Kiai bisa membentuk sebuah masyarakat dengan santri-santri di sekelilingnya. Insya Allah Al-Quran akan tergambar di bumi dengan tanah yang tidak panas. Apakah ada rasa kebanggaan punya murid yang seperti Gus Fuad? Ya jelas. Ya. Jadi kan murid Pleret yang sempat seperti ini baru satu kan? Mungkin juga yang lain belum ada, saya kira. Di sekolah lain juga saya belum dengar itu Gus siapa dari SMA mana yang mendirikan seperti ini. Maksudnya seperti ini? Mendirikan sendiri, tidak melanjutkan dari orang tua toh. Walaupun keturunan Mbah Kiai Busro itu. Satu yang saya perlu sampaikan kepada yang lain, walaupun saya gurunya tentang Pleret ya, tapi juga apa, saya guru ekonomi, beliaunya IPA. Beliau itu guru saya di bidang berumah tangga. Kenapa? Karena saya itu umur 4 tahun bapak saya sudah meninggal. Jadi saya tidak tahu bagaimana jadi ayah. Nah, pada waktu bertemu saya, masih di Pleret itu, saya dipesan, Pak, bapak itu pandai. Jangan perlihatkan kepada anak bapak, nanti anak bapak pusing. Nah, beliau juga bilang, bapak saya itu pandai. Saya tidak tahu kalau pandai, kitab-kitabnya pun tidak tahu. Karena saya juga tidak tahu, saya langgar. Ternyata betul anak saya pusing itu. Hati-hati ya, jadi kalau pandai, ibarat kita menyuapi bayi, jangan tampakkan ke pandai. Anak saya yang pandai, anak saya lumayan. Itu kelas 5 SD itu sudah tanya, Pak, kenapa Pi itu 22/7? Kemudian saya jawab, dan tidak ada saya ceritakan. Jawab pakai kertas padalaran, saya kasih kotak, saya bulat, saya ukur itu. Ya, jadi pesan saya, tiru itu Mbah Kiai, Pak Kiai atau apa ya. Kalau pandai jangan ditampakkan kepada anak. Karena anak itu ingin meniru kalau kita sudah di puncak yang tinggi, yang rugi Anda sekali. Begitu bunyi. Oh ya, apa yang paling terkesan ketika dulu katanya sering berinteraksi sama Gus Fuad? Beliau itu bahasa Kebumennya cablaka. Apa? Cablaka. Cablaka itu apa? Terbuka. Oh. Jadi nggak pandang bulu, ini nggak usah guru, nggak usah apa, pokoknya ya sudah sama. Katanya waktu KKN pernah satu regu, kemudian Pak Kiai yang menjadi ketuanya. Iya. Kemudian waktu itu katanya pernah sempat jalan-jalan sama Pak Kiai. Kemudian pas naik mobil itu ada pejalan motor yang juga di situ atau warga yang sekitar yang dilewati Pak Basuki itu sampai teriak-teriak, berhenti, katanya mobilnya belakang terbakar itu. Oh iya, jadi pada waktu itu jalan-jalan di utara, di Pakem ya, di utara pasar. Beruntung saya terbakar itu. Sampai nggak tahu kalau terbakar. Iya, nggak tahu. Waktu itu Pak Basuki sedang naik ya, mobil berdua, sama asik Pak ngomong Kiai. toh, asik ngomong. Banyak orang yang teriak-teriak berhenti terbakar. Itu saya tinggal sampai 1 bulan itu. Terus yang memperbaiki kakaknya Gubernur Akabri itu, Jono.
Untung saya gratis itu Linda. Iya, iya, iya. Itu ya berarti Ya. waktu itu ya itu dulu Pak Basuki. Semoga lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih atas kedatangannya Pak Basuki ini. Beliau itu guru Pak Kiai, sudah pensiun selama 11 tahun. Berarti kan umurnya sekitar 71. Saya melihat beliau dari dulu sampai sekarang itu masih seperti ini. Berarti awet muda Pak Basuki. Jenengan juga awet muda, Wah, seperti tahun terima 96 kasih. aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.